Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada pertemuan ini kita bersyukur masih diberi kesempatan Allah untuk kita bertemu kembali. Ya. Hari ini kita kajiannya khusus membahas amal-amal terbaik di hari nahar, atau biasa kita sebut dengan Idul Adha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang amal-amal terbaik di 10 hari terakhir Dzulhijjah dan khususnya hari Arafah. Sekarang ini kita masuk kepada pembahasan amal-amal terbaik di hari ke-10. Kita tahu hari ke-10 itu sama seperti hari ke-9 Dzulhijjah adalah hari-hari yang the best of the best. Dari 10 hari yang terbaik, ada lagi yang terbaiknya. Yaitu terbaik ke-9 dan terbaik yang ke-10. Dua hari yang terbaik yaitu hari ke-9 dan hari ke-10. Terbaiknya hari ke-9 karena di sana ada hari Arafah. Orang berwukuf di Arafah, ya, di Mekah sana, dan ada juga puasa Arafah di situ. Nah, terbaiknya di 10 Dzulhijjah ini ada dua amal juga. Kalau sebelumnya dua amal puasa dan wukuf di Arafah, ini ada dua amal juga. Itu apa? Salat Idul Adha dan ada kurban di sini. The bestnya juga, mengapa tanggal 10 ini kata Nabi juga hari yang the best. Ya, riwayat Abu Daud sahih juga. Ya, Nabi mengatakan, Inna a'zama al-ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Ya, sama-sama semuanya. Kita baca, Inna a'zama al-ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah hari nahar, yaitu Idul Adha. Riwayat Abu Daud. Ya, jadi gitu. Ini termasuk hari yang terbaik. Nah, karena dia terbaik, tentu saja karena ini hari yang terbaik, pasti amal-amal yang dilakukan di dalamnya pun ya amal-amal yang nilainya nilai-nilai the best semuanya. Siapa yang mengerjakan amal di hari ini ya adalah hari yang penuh dengan nilai-nilai yang terbaik dibanding dengan amal-amal yang lain yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, bahkan jihad fisabilillah, orang mati di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya pun itu menyamai dengan, artinya hanya itu yang bisa menyamainya. Kalau cuma jihad doang dengan harta, ya, atau jihad doang dengan jiwa terus meninggal tidak bawa harta, masih kalah. Tapi kalau dia bawa hartanya, bawa jiganya, hartanya habis, dia meninggal, nah itu baru sama dengan amal-amal di satu hari sampai hari ke-10. Dan sekarang kita bahas tentang hari ke-10-nya. Nah, sama seperti hari Arafah, amal-amal apa saja? Ada dua amal di sini. Ada amal umum, ada amal, lagi-lagi kita bahas. Ya. Jadi amal-amal terbaik di hari ke-10 Dzulhijjah, atau istilahnya hari Idul Adha. Ya, ada amal umum, ada amal khusus. Amal umum seperti yang kita bahas pada hari-hari Arafah, apa saja? Salat wajib the best kita bikin. Salat fardu di masjid bagi laki-laki. Pokoknya salat fardu kita salat fardu terbaik. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita tambah dengan salat-salat sunat. Ya. Salat wajib, salat sunat. Sunat apa saja kita kerjakan? Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha. Ya, jadi gitu. Tahajud, tambah ada sholat, wudu,
Sholat apa lagi? Sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, pokoknya sholat apa saja lakukan. Semua amal-amal itu adalah amal-amal yang terbaik dibanding dengan di tempat-tempat yang lain, itu amal-amal yang lain di waktu yang lain. Apalagi di sini amal-amal yang umum, ya, zikir, sedekah, baca Quran, termasuk juga amal-amal hablum minan nas, berbakti kedua orang tua, taat kepada suami, taat kepada orang tua, membantu orang miskin, meringankan beban orang lain, berbuat baik, berakhlak mulia, pokoknya apa saja amal-amal kebaikan. Termasuk juga menjauhkan dari maksiat. Ini amal-amal umum, menjauhkan diri dari maksiat. Amal umum, jauhkan diri dari maksiat. Nah, sekarang kita masuk kepada amal-amal khusus. Nah, ini berbeda. Amal-amal khusus di 10 Zulhijjah ini berbeda dengan amal-amal khusus di, kalau amal-amal umumnya sama. Ya, 9 Zulhijjah atau mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah amal-amal umumnya sama. Tapi amal-amal khususnya 10 dengan 9 ini berbeda. Ya, di sini kita bahas. Ya, amal-amal umum berbeda. Setelah sholat subuh, ya, di masjid, zikir sebentar. Nah, kalau 9 kan kita sampai sholat Isyraq. Ini tidak, karena kita akan sholat Idul Adha. Apa saja amal khusus? Yang pertama adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Ini khusus yang pertama. Tidak ada sholat Idul Adha di tempat yang lain kecuali hari ke-10. Ya, jadi begitu. Jadi tidak ada yang terbaik di situ. Makanya kita harus memaksimalkan amal-amal di sini. Bisa? Nanti di-cut. Oke? Jadi begitu. Mari kita maksimalkan sholat. Nah, apa sunnah-sunnahnya sebelum sholat Idul Adha ini? Ya seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, ya kita mandi, kita pakai wangi-wangian, ya kita ke lapangan. Tapi ada satu sunnah lagi di sini yang mungkin terlewat, yang berbeda dengan sunat Idul Fitri. Kalau sunat Idul Fitri, sebelum kita sholat, kita disunnahkan makan dulu. Tapi kalau sunnah sholat Idul Adha, kita disunnahkan tidak makan, tidak minum, puasa. Nah, ini di sini ada puasa nih, puasa sedikit. Mulai dari azan subuh sampai selesai sholat Idul Adha kita puasa. Mungkin puasanya 3 jam. Ini puasa terpendek. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa puasa terpendek? Ya, yaitu adalah puasa sholat Idul Adha. Mulai kapan? Mulai dari azan subuh sampai setelah sholat Idul Adha. Ya kira-kira 3 jam, ini puasa terpendek. Kalau lain kan puasa kan, ya mulai dari azan subuh sampai maghrib. Ini enggak, puasanya pendek. Itu juga disunnahkan, bagian dari syiar-syiar. Ya. Nah, apa amal terbaik yang kedua? Amal terbaik yang kedua adalah kurban. Kedua, kurban. Siapa yang mampu berkurban di sini? Kata Nabi, tidak ada amal ibnu Adam atau anak Adam yang paling dicintai Allah di hari nahar ini kecuali apa? Mengalirkan darah, maksudnya berkurban. Jadi the best amal yang paling Allah cintai di hari nahar itu adalah apa? Berkurban. Tidak ada di tempat yang lain. Tentu saja mulai dari hari nahar sampai hari ke-13 diberi kesempatan. 3 hari setelah tanggal 10 itu sampai tanggal 13. Tapi yang the bestnya kurban itu di hari pertama ini. Yaitu hari ke-10. Hari Idul Adha. Berkorban. Siapa yang mampu berkorban? Minimal 1.
Bisa 2 boleh, 3, 4 boleh. Minimal 1 kambing, mau 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi, 1 onta silakan. 2 onta berapa saja yang mampunya, minimal 1. Ya, bagi yang mampu. Ada yang mengatakan nih tingkatnya sampai wajib, ada yang mengatakan minimal sunat muakkad, tapi ada yang mengatakan ini sampai tingkat wajib, walaupun tidak sampai pada fardu tapi saya kata wajib. Saking Nabi kerasnya mengatakan demikian. Karena ada bunyi hadisnya. Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Ada sahih. Orang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban di hari nahar itu, maka jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami. Ini ada ancamannya, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena kerasnya hadis ini, ada ancaman, saya mengatakan tingkatnya sampai wajib, walaupun tidak sampai level fardu. Ya, tapi ada sebagian besar yang mengatakan tidak sampai wajib, tapi sunat muakkad, sangat dianjurkan. Ya, karena pahalanya berbeda dengan pahala sedekah. Ada orang, Ustaz, saya sedekah aja. Enggak, nilainya lebih tinggi dari sedekah. Karena kalau sedekah itu dihitung hanya jumlah uangnya. Jadi kalau bedanya kurban, ya kurban dengan sedekah, ini tidak sama dengan sedekah. Jauh sekali perbedaannya. Walaupun jumlah uangnya sama. Mungkin di sini 3 juta, ya, ini 3 juta, tapi nilainya, ini cuma nilai sedekah. Tapi di sini nilainya banyak sekali nilainya, bukan hanya sedekah. Dihitung oleh Allah. Pertama, ya nilai uangnya sama sedekah, nilai uangnya. Yang kedua, nilai dagingnya. Yang ketiga, nilai darahnya. Bahkan dalam hadis dikatakan darahnya itu dihitung berpahala. Bahkan pahalanya udah sampai kepada Allah sebelum darah itu sampai ke tanah. Pahalanya udah nyampe duluan. Darahnya, pahala kukunya, pahala tanduknya, pahala apa namanya, bulunya. 5, 6, 7, pahala syiarnya. Ada syiarnya di sini. Makanya tadi dianjurkan menyembelih sendiri, tempat ramai orang ngelihat. Bagi perempuan, dia menyaksikan sembelihannya. Bagi laki-laki disunahkan menyembelih sendiri. Nah, ini sunnahnya begitu. Berapa? 7. Pahala apa? Syiarnya. Karena syiar itu ada nilainya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menunjukkan orang yang takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian daripada takwanya hati kita. 7. Bahkan ada spesial di hari kiamat dia jadi kendaraan. Jadi kendaraan kita di hari kiamat. Jadi cuma kita nggak tahu bentuk kendaraannya seperti apa. Kalau sedekah kan jadi pahala. Ini jadi kendaraan kita di sana. Pahalanya dapat jadi kendaraan. Kita nggak tahu kendaraannya. Yang jelas nggak mungkin ya kendaraannya kita di sana onta ya. Di sana kita nggak mau naik onta, harus naik onta. Mungkin lebih canggih daripada itu, kita nggak tahu apa kendaraannya. Nah demikian. Jadi mari kita berkorban. Jadi jangan lewatkan yang mampu berkorban. Ya, cuman jangan sampai utang-utang lah. Kelebihan-kelebihan lah. Kelebihan harta mari kita berkorban. Nah ini keutamaannya. Nah yang ketiga, kelebihannya adalah di sini apa? Amal-amal yang khusus, takbir. Takbiran bahasa kita. Takbiran. Namanya takbir muqayyad sampai hari ke-13. Allahu Akbar. Karena di sini udah nggak ada puasa lagi. Zikir yang terbaik adalah takbiran. Zikir yang terbaik dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ya takbiran. Sambil jalan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus kita bertakbir sampai hari ke-13 asar. Jadi ini spesial. Di sini tidak ada puasa lagi, tidak boleh puasa. Mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu namanya hari-hari tasyrik, nggak boleh kita puasa. Haram hukumnya. Makanya apa amal yang hebat di sini ya? Takbiran tadi, di samping amal-amal yang umum yang kita sudah bahas. Itulah, mari kita muliakan tanggal. Nah, sekarang intinya apa di sini? Ada 2 intinya.
Ini dia Allah sampaikan dalam Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Apa intinya kita melakukan kurban ini? Ya, termasuk juga dengan bertakbir. Apa intinya? Intinya dua. Ya, yang pertama intinya kata Allah supaya kita bersyukur. Ya, surah Al-Kautsar, surat 108, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah, wanhar, dan berkurbanlah di hari itu. Jadi yang pertama adalah intinya kita adalah satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan. Jadi kita bersyukur, sudah apa? Sudah diberi harta, sudah diberi iman, sudah diberi hidup. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh salat karena sudah diberikan kehidupan. Karena sholat itu simbol kehidupan. Ya, jadi bersyukur kita sudah diberi hidup, sholatlah. Makanya orang kalau sudah mati, nggak usah sholat lagi. Sampai hampir mati tetap harus sholat. Bahkan mati pun sholat. Karena udah nggak mampu sholat, maka disolatkan. Jadi sudah kasih hidup, maka bersyukurlah kita dengan sholat. Yang kedua apa? Kita diberi harta. Bersyukurlah kita dengan berkurban. Kalau di luar hari nahar, hari Idul Adha, bersyukurnya apa? Dengan bersedekah. Tapi khusus di sini, sedekahnya dengan berkurban. Ustadz, saya nggak mampu satu sapi, satu kambing. Ustadz, saya nggak mampu satu kambing, satu domba. Ya, bisa kan? Ustadz, saya nggak mampu satu domba karena 3 juta, duit saya cuma 500.000, nggak apa-apa, beli domba kecil, tapi tahun yang lalu, besarkan, sekarang dipotong. Ya kan bisa juga, nggak mampu 2 juta, cuma 500.000, ya beli yang kecil, tapi jangan sekarang belinya, belum cukup waktunya, karena kalau kambing setahun minimal, tapi beli yang lalu, habis itu sekarang dipotongnya. Mari kita bersyukur dari harta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bersyukur. Sudah diberi apa? Sudah diberi hidup dan diberi. Nah, yang kedua adalah apa tadi? Saya katakan syiar. Wah, ini syiar. Ini ciri-ciri orang takwa itu selalu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiar itu artinya apa? Keagungan Allah. Keagungan agama ini. Mari kita besarkan, kita agungkan juga. Bersyukur kita sudah diberi iman. Mari kita agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat 22 ayat 32 tadi, wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu menunjukkan ciri orang yang bertakwa, hatinya. Mari kita agungkan. Ini ciri Allah, kita bersyukur sudah diberi iman. Ya, itulah enak kita jadi orang beriman. Ya, jadi jangan malu mengaku jadi orang beriman. Jangan malu kita mengaku, ya, menunjukkan bahwa kita menjadi orang beriman. Ustadz, nanti nggak ikhlas urusan lain. Kalau urusan syiar, ya, urusan syiar itu harus nggak usah takut nggak ikhlas, karena ini bagian dari yang harus dinampakkan. Ada amal-amal yang harus kita sembunyikan. Tapi ada amalan mesti kita nampakkan. Ya, kayak berkaitan dengan syiar mesti dinampakkan. Ustadz, saya mah ikhlas, saya nggak mau nampak. Nggak urusan dengan ikhlas di sini. Ini urusan adalah kau harus nampakkan keimanan kepada orang lain. Ishadu bi anna muslimun. Ya, saksikan, nampakkan semua orang bahwa kita orang-orang muslim, kita orang-orang beriman. Nampakkan, nggak boleh. Ada amal-amal yang sembunyi. Tapi ada amal-amal yang harus, terutama amal-amal yang sifatnya apa? Menunjukkan keimanan, keislaman harus dinampakkan. Tapi kalau amal-amal sunat yang sifatnya bukan seperti itu, memang harus lebih bagus sembunyi. Sholat malam, bagus di rumah sendiri. Ya, jadi amal-amal sedekah. Ada juga sedekah yang harus syiar. Ini sedekah yang syiar. Jadi amal-amal yang syiar itu, jadi jangan gara-gara apa namanya, saya mau ikhlas. Oh, enggak bisa. Ada amal-amal. Makanya amal itu harus mencontoh Nabi. Jadi syarat itu kan amal soleh itu 2. 1 ikhlas, kedua mencontoh Nabi. Kita ikhlas tapi nggak nyontoh, nggak bisa. Sholat berjamaah itu syiar bagi laki-laki.
Saya mah ikhlas, saya sholat di rumah aja, nggak bisa. Karena sholat berjamaah laki-laki di masjid. Karena itu bagian dari syiar, bagian dari menampakkan bahwa kita adalah muslim. Bagi perempuan, Ustaz, kan pakai jilbab ini kan saya maunya beramal, saya supaya nggak nampak Islam saya, nggak nampak solehnya, saya nggak mau pakai jilbab, nggak bisa, nggak ada urusan dengan ikhlas. Karena Anda perempuan tutup aurat, menampakkan Anda seorang yang muslimah, gitu loh. Jadi ada syiar-syiar mesti dinampakkan. Nah, jadi inilah hikmah yang kedua. Ya, kita pertama tadi supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah diberi nikmat hidup dan nikmat harta. Ini juga bersyukur sudah diberikan iman, diberikan Islam, kita syiarkan. Ini kan jadi orang, apa itu? Wah, kan jadi makin banyak orang masuk ke dalam Islam. Ya, cuman jangan sampai syiar ini, ada juga syiar yang satu lagi, akhlak yang mulia. Ya, itu juga bagian dari syiar. Jangan sampai kita untuk syiar yang gini getol banget tapi akhlaknya buruk, nanti rusak juga agama kita. Jangan. Kita nampakkan juga akhlak kita yang mulia, akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan amal-amal ini Allah terima amal-amal kita. Wa insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan. Maka mari kita kembali kita hidupkan. Ini tinggal 2 hari lagi ya. Besok tanggal 9, lusa tanggal 10. Tanggal 9-nya kita puasa Arafah, tanggal 10-nya kita berkurban, sholat Id dan juga bertakbir. Ya. Dan kita lakukan kebaikan-kebaikan. Insyaallah Allah terima semua amal kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita bersama keluarga kita, dan mudah-mudahan kita diterima amal-amal kita, dikabulkan doa-doa kita, diampunkan semua dosa-dosa kita. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita saat dipanggil nanti kita dipanggil dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Sekian demikian hadana wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.